Salam sejahtera, budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, hari ini Senin 15 Juli 2024, kita akan bersama-sama menyaksikan kunjungan resmi kenegaraan dari Perdana Menteri Papua Nugini James Marape ke Indonesia, di mana tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat diagendakan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, iring-iringan dari tamu kenegaraan ini, yakni Perdana Menteri Papua Nugini James Marape sudah tiba memasuki kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Perdana Menteri James Marape kali ini merupakan kali kedua, di mana pada pertama kali pertemuan atau kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri James Marape ini dilakukan pada tahun 2022, tepatnya tanggal 31 Maret 2022. Dan kunjungan kedua kali ini nantinya Perdana Menteri James Marape langsung akan disambut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan bisa Anda lihat, saudara, sesaat lagi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saudara, jika kita lihat pertemuan antar kedua pemimpin negara ini untuk hari ini merupakan bisa dibilang kesekian kalinya, di mana pertemuan pertama pada saat tahun 2022 dan Presiden Joko Widodo juga sebagai ungkapan atau kunjungan balasan, Presiden Joko Widodo juga telah berkunjung ke Papua Nugini pada 2023 lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2023. Pertemuan terakhir antara Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Presiden Joko Widodo dilakukan pada acara KTT ASEAN yang digelar di Indonesia. Kita lihat sesaat lagi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape turun dari mobilnya. Dan inilah Presiden Joko Widodo memperkenalkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut mendampingi, yakni adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan tentunya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang juga diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan di selanjutnya adalah Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan tentunya para Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani dan tentu juga Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini Adriana Supandi. Dan sebagai balasannya tentu
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memperkenalkan para delegasi yang ikut mendampinginya, yakni adalah Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tachenko, Menteri Perdagangan Internasional dan Investasi Papua Nugini Richard Maru, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Papua Nugini Rafael Tonpi, dan Menteri Pedesaan dan Ekonomi Papua Nugini Joseph Lelang, serta Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil Walter David. Dan Menteri Kesehatan Papua Nugini Lino Tom, serta Menteri Kelapa Sawit Papua Nugini Francis Maneke, dan Menteri Peternakan Papua Nugini Sekie Agisa, dan tentunya Dubes Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Selanjutnya, saudara, kedua pemimpin negara akan menuju ke ruang teratai untuk nantinya akan diadakan sesi foto bersama, dan sesi foto bersama dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape sebagai tanda bahwa berkunjung resmi kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Pada kunjungan pertama, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape diawali dengan upacara penyambutan dan diakhiri dengan penanaman pohon cendana, yang artinya pohon cendana yang ditanam oleh Perdana Menteri James Marape telah berusia 2 tahun di halaman dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah mengisi buku tamu dan sesi foto di ruang teratai, kedua kepala negara menuju ke veranda di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat untuk berdiskusi santai sambil menikmati pemandangan Kebun Raya Bogor, tepat di depan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saudara, tentu Istana Bogor menjadi salah satu tempat yang diprioritaskan untuk menyambut kedatangan para tamu kenegaraan, tamu penting negara, di mana Istana Bogor selain tempat peristirahatan Presiden tentunya, Istana Bogor memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya taman-taman yang indah tentu, serta danau buatan yang aliran airnya langsung dari Sungai Ciliwung. Dan tentunya sebagai salah satu bentuk ekosistem yang baik di Istana Bogor dan Kebun Raya terdapat berbagai macam satwa yang memang berada di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga Presiden Joko Widodo juga memiliki hobi untuk memelihara beberapa hewan yang berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Saudara, setelah dari veranda di kawasan Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, kedua pemimpin negara ini juga nantinya akan melakukan pertemuan bilateral di ruangan oval, di mana tentu kita nantikan apa saja kebijakan dan kebijakan yang terjalin pada pertemuan saat ini. Namun sebelum pertemuan ini ada beberapa kerjasama yang terbina antara Indonesia dan Papua Nugini, di mana yang terakhir pada bulan Mei lalu, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2024, Indonesia dan Papua Nugini juga telah menandatangani setidaknya ada 2 perjanjian kerjasama, tepatnya ditandatangani di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Penandatangan 2 perjanjian ini dilakukan untuk mendukung setidaknya 4 proyek yang dipersiapkan dan kerjasama di masa depan. Dan 2 kesepakatan yang telah ditandatangani adalah pertama, kesepakatan kerangka kerja sama, pembangunan dan kerjasama teknis. Dan penandatangan kedua adalah untuk pelatihan peningkatan kapasitas dari diplomat karir menengah dari negara-negara Melanesian Spearhead Group atau MSG. Dan saudara, pada penandatanganan kerjasama pada bulan Mei 2024 lalu ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa 2 kesepakatan ini mewujudkan untuk mendukung 4 proyek Indonesia pada tahun 2024. Adapun proyek-proyek tersebut, yang pertama adalah bantuan modernisasi rumah sakit di Port Moresby, Papua Nugini yang akan segera dimulai. Dan kedua tentunya adalah dimulainya revitalisasi beberapa infrastruktur, yakni infrastruktur umum di Vanimo, yakni kota di Papua Nugini, termasuk juga ada di sana sekolah dasar Utung yang terletak di dekat perbatasan antara Sukau dan Utung. Dan ketiga, yang kerjasama yang nantinya akan segera dilakukan adalah merupakan beasiswa bagi para pelajar dan pegawai negeri sipil Papua Nugini. Dan yang keempat adalah Indonesia akan menyambut diplomat dari Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya untuk bergabung dalam pelatihan diplomatik tengah karir pada bulan Juni kemarin 2024. Saudara, dan Presiden Joko Widodo juga beberapa waktu yang lalu melepas bantuan ke Papua Nugini. Karena kita ketahui Papua Nugini akibat perubahan iklim dan pemanasan global menimbulkan cuaca yang anomali di Papua Nugini dan terjadi bencana alam tepatnya pada 24 Mei 2024. Oleh karena itu, sebagai bentuk kerjasama yang baik, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan setidaknya 35 miliar rupiah, yang bantuan tersebut termasuk bantuan bukan hanya untuk Papua Nugini, melainkan juga bantuan untuk Afghanistan. Begitu. Saudara, setelah dari veranda, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, nantinya melakukan pertemuan bilateral yang akan didampingi masing-masing menteri atau delegasi yang ikut mendampingi pada hari ini. Dan beberapa kerjasama yang nantinya kita nantikan utamanya adalah tentu untuk kebaikan ataupun kerjasama yang baik antara Indonesia dan Papua Nugini.
Yang mulia Perdana Menteri Marape, selamat datang kembali di Indonesia, dan izinkan saya sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tanah longsor di Provinsi Enga di PNG. Dan Indonesia minggu yang lalu telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang telah tiba tanggal 9 Juli yang lalu. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita di PNG. Thank you very much, Excellency President Widodo. Thank you for your continued kindness and hospitality in this meeting that we've set out, but also our own nation's continued bilateral relationship. And I appreciate your response to disaster that took place in Papua New Guinea. We certainly noted your assistance that came in big right from the start up until last week. You were able to do that, Mr. President, at your own losses too. I noted some disaster that happened at Sulawesi, and some of the other issues that you face too as a nation living in the tropics. We continue to face unpredictable weather patterns, and your assistance to us, even in your time of need, is very, very welcomed and noted, not just by myself, but more importantly, my team here as well as the entire country. And Mr. President, thank you for receiving us. This is our third Leaders Dialogue. I have a leader stacked here on my side who I know that I am not leaving office as yet, but continuation of mindset, policy, what we started 3 years ago, and assisted by ministers on both sides, and I got foreign minister, minister for trade, other relevant ministers. In my view, I feel they're great contributors to my own cabinet. What we've started 3 years ago in elevating our two nations' relationships, to not just to look at border issues, but broader issues. We are the closest, yet for so long before our shared time, we've been sort of apart. But in the last 3 years, you and me have brought our two nations together much deeper. Lakukan pertemuan bilateral di ruangan oval Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, di mana pertemuan sangat intens melibatkan beberapa delegasi dari Papua Nugini, para menteri, pembantu dari Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, dan tentunya Presiden Jokowi juga mengajak para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk turut bersama-sama membahas sejumlah agenda yang tentunya akan menjadi prioritas pembahasan pada hari ini. Dan saudara, selain pertemuan bilateral pada hari ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Perdana Menteri James Marape dan Presiden Joko Widodo maupun para menterinya sudah beberapa kali bertemu untuk menjalin kerjasama, membicarakan kerjasama lanjutan antara Indonesia dan Papua Nugini tentunya. Dan di beberapa kesempatan, salah satunya adalah Indonesia dan Papua Nugini telah membentuk Joint Task Force atau berkolaborasi pada aspek teknis dan non-teknis untuk memastikan kerjasama dari berbagai sektor antara Indonesia dan Papua Nugini ini berjalan efektif tentunya. Dan saudara, pemerintah Indonesia dan Papua Nugini di salah satu momen forum pertemuan internasional, yakni adalah World Water Forum WWF ke-10 di Bali beberapa bulan yang lalu, membahas beberapa potensi kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini, utamanya di bidang kelistrikan dan hilirisasi. Dan pada momen tersebut, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik termasuk Papua Nugini. Dan salah satu langkah konkret yang diambil
oleh Indonesia, yakni adalah penyusunan peta jalan kerjasama, pembangunan, dan kerjasama untuk 5 tahun ke depan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan segera memulai renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko pemadam kebakaran, dan mengelola sampah di Vanimo, salah satu kota yang ada di Papua Nugini, dan membangun sekolah di Wutung yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, dan meningkatkan beasiswa bagi pelajar Papua Nugini untuk bisa sekolah dan berkuliah di Indonesia. Gitu. Untuk menyaksikan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape beberapa saat lagi.
arrival of the President and the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape, MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape, MP, Excellencies, Ministers and Delegates from the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea, ladies and gentlemen, welcome to Teratai Hall, Bogor Presidential Palace. We will commence the presentation of Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. We would like to invite the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Budi Karya Sumadi, and the Minister for Transport and Civil Aviation of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Walter Schnaubelt, MP, to present the MOU to the press. First, Memorandum of Understanding on Cross-Border Movement for Commercial Buses and Coaches. This MOU will regulate a public transport crossing mechanism to carry cross-border passengers from Jayapura to Vanimo. Second, Memorandum of Understanding on Cross-Border Transport of Goods by Motor Vehicles. This MOU is intended to regulate the movement of goods that can be carried by public transport passengers crossing the border from Jayapura to Vanimo. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Next is Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Health. This MOU regulates general welfare and public health issues in the border areas. To present the MOU, we would like to invite the Minister of Health of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Budi Gunadi Sadikin, and the Minister for Health of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Lino Tom, MP. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Fourth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Education. This MOU is a patron for various collaboration in the field of education in the future. We would like to invite the Minister for Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Nadiem Makarim, and the Minister for Foreign Affairs of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Justin Kachenko, MP. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Excellencies, ladies and gentlemen, we have concluded the presentation of Memorandum of Understanding. May these agreements will strengthen the bilateral relations between Indonesia and Papua New Guinea. Next is joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape, MP. To begin, we kindly invite the President of the Republic of Indonesia to deliver his press statement. Yang Mulia Perdana Menteri Marape beserta delegasi, saya senang PM Marape dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG. Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di PNG yang tertimpa musibah tanah longsor, semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama terkait kerjasama bilateral, berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua
dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Saya juga kembali menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan dua negara, pembaharuan perjanjian kerjasama kesehatan dan penandatanganan kerjasama pendidikan untuk mempererat kolaborasi dua negara. Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skau-Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerjasama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan PNG dan negara Pasifik lainnya, di mana berbagai program hibah telah dilakukan dan masih terus berjalan, seperti renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan fasilitas publik di West Sepik, dan yang kedua, terkait kerjasama kawasan Pasifik, PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerjasama dengan Pasifik termasuk MSG dan PIF. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Perdana Menteri Marape untuk menyampaikan pernyataannya. Kami persilahkan. Next, we kindly invite the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape, MP, to deliver his press statement. Thank you very much. His Excellency President Widodo, thank you for being a wonderful host one more time. Certainly, our ministers on both sides have witnessed us successfully completing our third Leaders Dialogue. This is a dialogue that we have initiated since 2022. 2022, I was here in a wonderful reception and meeting. 2023, President Widodo was graciously found time to visit us in Port Moresby, and today we have come back to pay respect to our two nations' relationship and also pay respect in the sunset of our great leader and our close friend of PNG as he completes his tenureship in office as President of the Republic of Indonesia. Mr. President, you have been a wonderful host, and I want to say and place on record from our front, thank you for all menace of help that Indonesia continues to give to Papua New Guinea, even in your time of flood, even in your time of landslide. I noted, for instance, there was the landslide that covered 28 people in Sulawesi, but you were able to send plane loads of relief resources into Port Moresby for the Mulitaka landslide that covered entire village, and we sincerely appreciate your continued warmth and hospitality that is shown to Papua New Guinea. My delegation and myself are extremely pleased that this third Leaders Dialogue is completed very well, and I want, without repeating much of what my Indonesian President, His Excellency Widodo, has emphasized, but the MOUs that we saw being exchanged, whether in health or in education or in transportation, are meant to continue on cement the brother and sister relationship we have with the people of Indonesia and people of Papua New Guinea, the country of Indonesia and the country of Papua New Guinea. The future must be secured by today's interventions as the past that we've lived up till today. And we respect each other's sovereignty, but we live in the same space. Two people, two culture. You have unity in diversity here. Over 17,000 different islands under one republic. We too have more than 600 different islands with their matching own cultures, over 800 languages under one sovereignty. And so we understand your unity and diversity as you would understand our unity and diversity. And I want to say
that this relationship is turning in the right space in as far as PNG is concerned. Before President Widodo and myself started this dialogue, most of our relationship were border-centered. It was centered on border issues, but we've turned in the right space now. Indonesia have more capacity in commerce and trade, more capacity in education, more capacity in health, more capacity in technology, more capacity in businesses. Papua New Guinea foreign relationship is now also about commerce, trade, and other aspects of relationship. And we've started this journey 3 years ago. Today, we witnessed 4 MOUs being exchanged between departments on both governments. And I want to say this continues on in many of the good work we've done. I want to place on record our sincere appreciation for your help to development aspirations of West Sepik. I put to you also Western Province. They share the same borders. I want to say thank you for the power that is now at Wutung. And I look forward to accessing power from Jayapura going forward into the future from our many hydro potentials we have in PNG and geothermal potentials. We also can be generating cleaner power to export back to Indonesia for Indonesian businesses to harvest or use energy harvested from cleaner sources. Mr. President, I am looking forward to my visit to give respect to the incoming president later today. And we are absolutely certain that the work that you have started with me will carry on not just between our 2 ministers and our respective departments, but as the new president assumes full office later this year, will continue on in the same spirit of building strong Indonesia-PNG relationship and maintaining the aspect of relationship more into economy, commerce, and trade. We'll be looking forward for more investors from Indonesia to find business address in Port Moresby. Likewise, we have discussed for more of PNG produces to be also exported to the big market here in Indonesia. And Mr. President, I am absolutely happy with the way we've turned out. To Indonesian people here, I want to say in conclusion, what a wonderful leader your president has been. And part of my visit here is to also pay respect to him as he completes his tenureship in office. He has been a wonderful statesman for Indonesia and for our region as we both live in Asia Pacific region of planet Earth. Going forward into the future, many opportunity remains available for both nations, as well as the shared challenges that are common on both sides. Climate change related challenges, people related challenges. We give commitment in these sort of dialogues that we will work together to overcome all challenges going forward into the future. Mr. President, Papua New Guinea stands ready to work with your governments into the future, your departments into the future, but more importantly, your businesses and people going forward. Mr. President, thank you very much. Excellencies, we have reached the end of joint press statement. Now the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea proceed to Garuda Hall for an official banquet, followed by members of the official delegation. Itulah tadi keterangan pers bersama antara Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Kita patut berbangga dan berbahagia, ada setidaknya 4 MOU yang berhasil ditandatangani dan disepakati untuk kerjasama ke depan.
yakni diantaranya yang pertama adalah MOU on Cross-Border Movement for Commercial Bus and Coach atau gerakan lintas batas untuk bus atau transportasi komersial lainnya, di mana MOU ini nantinya akan mengatur bagaimana mekanisme transportasi perlintasan angkutan umum dari Jayapura, Indonesia menuju ke Vanimo, Papua Nugini. Dan MOU kedua adalah MOU Cross-Border Transport of Goods by Motor Vehicle, di mana tadi MOU pertama untuk transportasi masyarakatnya, dan MOU kedua ini adalah transportasi untuk angkutan lintas batas dengan kendaraan bermotor, di mana MOU ini ditujukan untuk mengatur pelintasan barang yang dibawa oleh penumpang angkutan umum yang melintasi batas Jayapura dan Vanimo. MOU yang ketiga yang juga berhasil ditandatangani kerjasamanya adalah MOU Cooperation in the Field of Health atau kerjasama di bidang kesehatan, di mana merupakan pembaruan MOU pada tahun 2018 yang habis masa berlakunya di tahun 2022. MOU ini mengatur sejumlah kesejahteraan secara umum tentang isu-isu kesehatan masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan MOU yang terakhir yang berhasil juga disepakati adalah MOU on Cooperation in the Field of Education sebagai payung hukum atau payung berbagai kerjasama di bidang pendidikan ke depan. Di antaranya adalah untuk mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik dan tentunya beasiswa untuk pelajar. Di keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini semakin baik, dan Indonesia kembali, Presiden Jokowi menyinggung terkait bantuan yang diberikan Indonesia terhadap Papua Nugini beberapa waktu yang lalu akibat longsor yang menimpa di Papua Nugini. Dan Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa salah satu konkret yang nyata yang diselesaikan oleh kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini adalah kelistrikan, yang tepat hari ini listrik di wilayah perbatasan Papua Nugini, tepatnya di Wutung, sudah mulai menyala. Itulah saudara rangkaian acara ini dan hasil pertemuan dari keterangan pers antara Presiden Joko Widodo dalam menyambut dan menerima serta menjalin hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Saya Rizky Ikranegara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.